Assalamualaikum warahmatullah. Tar dulu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian sebuah tutorial atau ya aku pengen mengenalkan sesuatu ke kalian tentang Laravel. Kenapa? Apa namanya? Apa itu Laravel gitu? Apa itu Laravel? Terus gimana cara ininya? Oke, di sini aku pengen ngasih tahu kalian di versi Laravel 9.9.x atau 9.0 gitu. Nah, oke, ini kan pakai bahasa Inggris ya guys. Kalau nggak tahu udah bahasa Indonesia aja biar gampang. Jadi, what's Laravel, ya Allah susah banget. Laravel ya. Laravel adalah framework aplikasi web dengan sintaks yang ekspresif dan elegan. Kerja web menyediakan struktur dan titik awal untuk membuat aplikasi. Jadi bahasa simpelnya adalah si Laravel ini adalah framework yang mana dia itu gampang gitu. Gampang guys. Sintaksnya itu atau kode-kodenya itu gampang gitu istilahnya ya. Terus Laravel berusaha untuk memberikan pengalaman baru luar biasa sambil menyediakan fitur-fitur canggih seperti injeksi ketergantungan menyeluruh lapisan abstrak bla bla bla. Nih ya guys, gitu. Jadi dia tuh gampang gitu loh guys, gitu. Terus di bawahnya, kenapa sih Laravel nggak yang lain gitu? Kenapa Laravel? Nah, ada berbagai alat dan kerangka kerja yang tersedia untuk kamu saat membangun aplikasi web. Kami percaya Laravel adalah pilihan terbaik untuk membangun aplikasi web full stack modern. Karena pertama, kerangkanya progresif, terus kerangkanya dapat kerangka yang dapat diskalakan gitu. Terus kerangka komunikatif. Terus ini cara membuat Laravel. Oke, before you make a Laravel, harus install Composer dulu guys. Jadi kayak ini tuh awal kalian gitu. Ini Composer ya. Jadi aku udah ada Composer. Terus gimana sih cara untuk menginstal Composer gitu. Oke. Nah, ini cara install di Windows menggunakan install manual. Ini install manual. Terus gambar menggunakan Composer. Jadi, sebentar guys. Ini ya salah. Oke, kita lanjut. Karena aku sebentar aku mau masukin dompet. Oke, udah. Karena aku udah download Composer, jadi di sini aku bacain aja kayak gimana cara-caranya atau gimana proses-prosesnya gitu aja ya. Apa aja sih yang bakalan ditampilin ketika kalian download si Composer ini. Oke, pertama kalian download file Composer, aku saranin mungkin maybe di sini atau di sini aja atau di sini loh. Atau di sini kalian bisa kayak unduh langsung gitu. Oke. Terus udah download file Composernya nih. Terus kalian install di sini bisa di next atau ada yang centang. Terus ini tentukan lokasi file Anda. Jadi tentukan lokasi filenya itu ada di XAMPP PHP gitu guys. Oke, terus ini kalau misalnya pakai proxy ya.
Udah, terus di next aja nanti sampai ke finish. Sampai ke finish, terus cek instalasi Composer. Jadi cek instalasinya itu adalah window R. Ke CMD ya, ke CMD atau ke terminal. Itu kalian ketik Composer, nanti langsung ada seperti ini, berarti kalian sudah punya Composer atau sudah menginstal Composer gitu. Apakah ketika kita belum punya Composer, apakah kita bisa menggunakan Laravel? Mungkin yang aku pelajarin itu belum. Jadi kayak harus punya Composer dulu, foundationnya gitu guys. Jadi harus punya Composernya dulu, baru kalian bisa ini Laravel gitu. Oke, sekarang kita menuju si Laravel ini ya. Oke, proyek pertama Anda. Sebelum membuat proyek Laravel pertama, Anda harus memastikan bahwa mesin lokal Anda telah menginstal PHP dan Composer. Oke, PHP aku udah ada, Composer juga ada. Nah kan, harus pakai Composer kan guys. Jika Anda mengembangkan di Mac, PHP dan Composer dapat melalui bla 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 bla. Oke, setelah menginstal PHP dan Composer, Anda dapat membuat proyek Laravel baru. Create project. Ini create project itu adalah sebuah perintah ya, sebuah perintah di Composer untuk menginstal si Laravel. Oke, first aku bakalan buka di sini. Kita buka file baru aja ya. Kita buka file baru. Di sini adalah konten, misalnya konten Laravel. Oke. Oke. Terus aku buka di terminal, atau terminal itu bisa pakai Git Bash, bisa pakai VS Code lewat di sana. Di VS Code juga ada terminal gitu guys. Jadi di sini aku pakai si Git Bash aja. Kita mau nginiin si ininya nih, kita di ini aja, kita download ya. Mana Git Bash-nya? Ini dia. Kita paste aja. Oke. Misalnya di sini aku mau iniin Laravel konten. Oke. Nah, ya tidak bisa valid guys. Kenapa valid? Ini tidak terbaca. Oke, sebentar ya guys. Oke, sepertinya aku tahu problem solvingnya di mana. Kayaknya tuh di example app ini. Jadi ini tuh dia tuh kayak apa sih, kayak contohnya maybe kita bisa contohnya kayak gimana gitu ya. Maybe coba kita coba yang ini. Dia kebaca atau tidak? Oke, kebaca guys. Jadi ini installnya mungkin rada lama gitu loh guys. Jadi kita tunggu aja. Oke. Jadi nanti dia membuat file di dalam membuat file Composer, membuat file Laravelnya gitu semuanya. Gitu. Jadi kita tunggu aja sampai selesai. Nah nih, lagi menginstal tuh. Oke, sambil nunggu ini, jadi aku udah ada kayak di dalamnya data kayak struktur atau file-file di dalam Composer tuh ada apa aja gitu. Jadi kita buka mana ya? Aku lupa ini. Ini kah? Oke, maybe. No. Ini. Misalnya kita buka yang ini. Git Bash saja. Kode. Jadi nih, ketika kita buat seperti ini,
dibuat seperti ini, nanti dia bakalan nongol ke ini di sini. Dia bakalan ada file di dalamnya. Gitu. Nah, aku mau ngasih tahu kalian tentang file-file apa aja yang bakal kita pakai atau yang ada di si komposer ini. Ini loh, yang seperti ini. Yang seperti ini tuh yang ada di komposer. Yang ada di komposer. Yang bakal ada di Laravel-nya gitu. Di sini ada app. Di app ada apa aja? Ada konsol, ada exceptions, HTTP, models, providers gitu. Terus di Bootstrap ada change, ada apps, ada config. Config nih lumayan ya, ada database, ada lang, ada public, research, dan yang lain gitu. Ini kita buka-buka dulu sebentar. Kita tutup dulu. Aku jelasin satu-satu atau yang bakal kita pakai gitu. Oke. Di sini ada app. App itu isinya itu ada si konsol ya. Ada di konsol ya. Ada konsol, ada exceptions, terus ada HTTP, ada controller. Terus kalau misalnya kita buka juga di sini mereka juga punya ini lagi gitu. Nih, di HTTP itu ada controller, ada middleware gitu. Terus ada models, di providers, nih providers juga ada gitu. Jadi ada 2 file utama yang harus diperhatikan di folder app ini ya. Ada 2 folders utama. Ini yang pertama itu adalah si model. Nih mana model? Ayo mana nih? Ini model. Model ini folder apa sih? Di model ini berisi yang kita gunakan di aplikasi kita gitu. Jadi model sendiri adalah sebuah file yang mengatur hubungan antara aplikasi dengan si database gitu. Jadi si model ini menghubungkan antara aplikasi dan database yang akan kita buat gitu guys. Oke, jadi model ini mengatur apa saja yang boleh kita isi di dalam database kita nanti, bagaimana relasi database kita, dan bahkan kalau di Laravel model ini juga berguna untuk memanggil data langsung dari database gitu. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah si HTTP controller. Ini nih. Si HTTP controllers itu folder HTTP controllers adalah folder yang kita gunakan untuk menyimpan semua controller yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Apa itu controller? Apa itu controller? Controller itu file yang mengatur hubungan antara model dengan si model ini. Model mengatur hubungan antara model dengan tampilan dari aplikasi kita gitu. Aplikasi yang bakalan kita buat gitu guys. Jadi misal kita mau menampilkan data dari database di website kita. Nah, controller ini yang meminta data dari model mengantarkan datanya ke tampilan kita. Gitu guys. Oke, si model udah, si HTTP teh udah. Terus mungkin ini jadi bawaan gitu. Terus di sini lagi ada si yang bakal kita pakai itu resource. Oke, di resource ini ada CSS, ada JS, ada lang atau views. Lang dan views. Nah, CSS JS mungkin kalian udah pernah dengar gitu ya.
CSS.js gitu. Nah, oke, di sini aku pengen jelasin resource itu apa. Resource itu apa namanya? Kan di resource ini ada si view ini. Nah, view itu apa namanya berisi semua folder tampilan kita. Jadi, misal kita ingin membuat tampilan untuk landing page. Di folder resource lah tempat di sini gitu tempatnya guys. Di sini tempatnya gitu. Di folder resource juga sudah terdapat file view yaitu welcome.php. Welcome back. Welcome back. I don't know what say. Yang menjalankan Laravel untuk pertama kalinya gitu. Terus ada folder database juga. Di database-nya ada factory, ada migrations, terus ada seeders, oke. Terus di dalam factories ada user factories, PHP, ada migrations, itu banyak, I don't know. Ini ada si seeders. Tuh. Wait. Line why is it? Oke. Terus folder database ini berisi beberapa folder yang sangat penting. Pertama ada folder factories. Ada itu factories, terus ada folder factories ini berisi settingan kita untuk mengisi data dummy kita tapi menggunakan Faker. Apa itu Faker? Kalian bisa baca sendiri lah ntar. Apa itu Faker? Selanjutnya ada folder migrations. Apa itu migrations? Yang di bawahnya factories, guys. Ini migrations atau migrations. Itu berisi settingan Laravel kita untuk table database. Misal nih kita buat table users. Nah, kita bisa ngatur si table user ini di kolom apa aja di migrations. Gitu. Terus ada folder berisi seeders atau seeds, I don't know. Folder ini adalah folder yang menginput data palsu atau dummy data kita ke database. Jadi kalau factories itu untuk mengatur data yang akan dimasukkan ke database, seed adalah folder yang menginput database kita. Gitu, oke. Terus ada roots. Nah, ini nih roots nih. Ada roots. Nah, di dalam roots itu ada API.php, ada channel PHP, ada console PHP, ada web PHP. Kenapa PHP semua? Oke. Folder ini merupakan folder yang cukup simpel di antara struktur folder Laravel lainnya, tapi isinya tuh sangat penting nih, si PHP ini. Di dalam roots ini ada folder web PHP. Nih, web PHP nih guys. Ada web PHP. Apa itu? File ini akan kita isi dengan root. Nah, nanti kita routing, oke? Berisi tentang root. Sebentar, aku minum dulu. Oke, alhamdulillah. Berisi tentang root atau URL yang akan kita gunakan di dalam aplikasi. Misal nih, kita gunakan URL login gitu. Terus untuk menggunakan login, URL login kita harus tulis atau dikenakan di web ini gitu. Terus pokoknya di dalam terus itu web yang bakal ke itu ya, ke maybe ke apa sih? Kepake gitu. Ya Allah, susah banget bahasanya. Terus ada public. Nah,
Public ini tidak berisi folder apapun. Tidak berisi folder apapun, tapi kedepannya saat kita developing Laravel, folder ini akan kita isi aset kita, beberapa contoh aset, antara lain file CSS, JS, dan gambar. Yang kita pakai juga mungkin bingung karena folder views sebenarnya sudah ada, tapi untuk CSS dan lain-lain semua aset kita memang harus upload di folder public ini agar bisa di public gitu ya. Jadi kayak bisa di public gitu. Oke. Simpelnya adalah insya Allah kalian paham lah ya. Oke. Sekarang kita mau routing gitu. Gimana cara routingnya? Oke, ikutin terus. Oke guys, jadi aku kan udah tadi udah ngejelasin ke kalian yang tadi ini yang kita download ya, ini tadi yang kita download. Terus kita tadi tuh nyimpannya kan di local disk konten Laravel. Nah, tadinya tuh nggak ada, ini tuh jadi ada karena tadi kita menamakannya itu Laravel content gitu. Oke. Laravel content. Kita buka di Visual Studio Code, tadi aku udah buka ya, mana get started. Nah, tadi juga aku udah menjelaskan apa sih strukturnya. Oke. Mana di dalam apa ya, aku lupa tadi. Sebentar aku bukan. Oh ya. Nah, ini kan di dalam ini tuh ada struktur Laravel ya. Jadi aku mau menyambungkan dia dulu. Jadi caranya itu adalah cd apa di sini. Bentar. Aku mau lihat di sininya. Di web ya, di web installation cd, nama ininya, nama yang kita buat tadi, cd konten Laravel. Nggak ada merah. Oke, coba aja ya, cd konten, ada yang typo Laravel. Ada, coba kita ke cd Laravel konten. Udah bisa juga. Bentar, aku mau lihat dulu. Atau pakai PHP artisan langsung bisa. Ternyata pakai itu aja, sesimpel itu. Oke, di sini aku ada ini. Berarti ini tuh buat alamatnya. Gitu, ini tuh alamatnya. Buat kita tahu ada di mana sih. Kita follow aja. Di sini ada inian Laravel. Ya. Terus jadi dia itu dikeluarkan oleh si root public. Mana sih public? Bukan public.
di sini kan ada welcome blad gitu. Nah, terus dikeluarkannya dia itu sama si web ini. Jadi ini tuh ngerutnya itu tuh seperti ini. Dia ngerutnya itu seperti ini. Misalnya kita klik CTRL, kita klik, nah keluarnya seperti ini. Misalnya aku mau merubah yang mana ya? Wait deh. Aku mau merubah yang ini deh, coba ya. Aku komen. Iya, coba-coba aja. Kita lihat di sini apa yang hilang. Gak ada yang hilang. Tapi coba terpencet LZ berarti yang mana ya? Pokoknya itu intinya ini tuh codingan websnya. Jadi misalnya kita mau mengeluarkan sesuatu, jadi kita tulis dulu di view. Jadi kita tulis dulu apa aja sih yang mau kita keluarin gitu. Nah nanti kita ke web gitu. Oke, kita mau nyoba bikin sesuatu lagi di view. Kita ikutin aja ini blade PHP. Terus maaf kalau misalnya ada salah, kita harus baca. Sini aku mau ke hello PHP. Ini kita rootnya samain aja, browse get ini ilmu terus function. Oh, ada terus function. Terus dia itu hello. Nanti dia nongol, yang hello ini bakalan nongol. Ini misalnya kita taruh di sini, kita bikin di sini ilmu. Halo, apa kabar? Oke, kita webnya kita save aja. Lalu kita ke sini. Ini ingat ya guys. Jadi jadi kita clear aja ya ini. Nah, kita tutup dulu. Kita ke terminal lagi. Tadi PHP kan webnya, kita buka dulu. Setelah kita buka, kita coba cari, tambahin di sini
Not found. Oke. Hmm. Found, guys. Bentar ya. Aku dapat sesuatu atau perbedaannya atau ya segala macam. Jadi tadi aku namainnya itu harus kayak ada nama blade-nya gitu loh guys. Tuh. Oke, jadi ini kalau misalnya kita ke hello, CTRL ke hello itu nongolnya ke sini. Jadi kita ke web. Nah, terus kita mau apa namanya menampilkan data yang tadi hello apa kabar ini. Kita masuk ke sini. Kita CTRL. So, maybe follow link. Sebentar ini kita hapus dulu ya. Hapus. Nah, di sini ya terdistract lagi. Not found lagi. Kayaknya bukan Ilmi deh, hello. Coba ya, biar kita nggak bingung. Salah. Kok yang ini sih? Berarti salah ini. Hello, Brad. Nanti bukan yang ini. Yang tadi itu mau percobaan. Yang ini. Terus di sini dipilih hello. Apa nongolnya Ilmi? Coba kita ini lagi yang ini adalah si Ilmi. Oke, coba kita buka Ilmi. Not found. Sepertinya belum ditulis di sini di terminal. Coba. Ini problem solving banget sih. CD Laravel content cannot because it does not exist. Kita lihat di sini. Laravel new. Coba kita. Ini nama ininya tadi Laravel. Datanya tadi apa? Laravel content. Oke. Laravel new
apa ya, Laravel konten, terus CD Laravel konten PHP Oke. Kita coba tampilan bismillah ya, bisa. Ilmi. Jadi kalau misalnya yang ini tuh tadi aku nyoba yang ini tuh bisa. Apa yang salah guys? Iya. Cuma satu dua. Jadi misalnya nih kita buka ini, terus ini kan kita nulis hello nih. Nah hello-nya itu di view ini yang ini. Ini beda lagi ya, ini beda folder. Nah, terus habis itu kita buka ini, nah kita follow, terus kita tulis di sini misalnya hello. Template nih ya, ini aku pakai di sini aja. Misalnya di sini halo kamu. Halo kamu gitu guys. Oke, mungkin itu rootnya kayak gitu. Terus dia juga bisa pakai echo, coba ya, atau pakai print. Nih aku hapus, aku komen yang ini. Terus aku uncommon yang ini. Hello il. Jadi yang ini tuh, kalau yang ini dia bisa bikin apa namanya, bikin URL-nya itu sendiri, dan dia menampilkannya itu ya udah sendiri tuh gitu guys. Jadi nggak sesuai dengan si ini. Kalau misalnya pengen disesuaikan nama dia, berarti kalian itu harus bikin webnya dulu di Views gitu. Oke, terus yang echo juga sama kayak si print gitu. Okay, maybe this all for me. Thank you for watching and bye-bye. Dadah guys. Have a nice day. Happy weekend.